Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa Nusa Dua, saat ini telah terhubung dengan jurnalis Jopos TV Nurul Khotimah di kantor BMKG Jakarta. Nurul, bagaimana update terkini terkait gempa Nusa Dua? Ya baik dan juga pemirsa, pada pagi tadi tepatnya pukul 7:18 waktu Indonesia Barat, daerah di barat daya Nusa Dua Bali diguncang gempa bumi tektonik sebesar magnitudo 6,0. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, untuk mengetahui apa sih penyebab dari gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali, di sebelah saya sekarang sudah ada Bapak Muhammad Sadli. Ya Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa penyebab dari gempa bumi yang terjadi di Bali hari ini? Ya, terima kasih para pemirsa di rumah. Penyebab terjadinya ini adalah akibat dari aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Dan ini berdasarkan batuan tektoniknya itu adalah termasuk oblike upthrust, ya seperti itu. Jadi itu penyebabnya, dan memang itu aktivitasnya cukup meningkat gitu. Ya. Kalau dari gempa susulan sudah akan dideteksi nggak Pak, ada gempa susulan? Ya itu tadi magnitude 6,0 itu kan memang magnitude awal ya. Setelah BMKG melakukan pemutahiran maksudnya di sini bahwa sensor-sensor itu datanya masuk lebih banyak lagi sehingga dimutahirkan jadi magnitude 5,8 dengan kedalaman 104 km. Ini kedalaman menengah ya, dan tidak ada potensi tsunami. Dan cukup besar magnitudenya, dan terjadi gempa susulan ada 9 kali, sampai jam 10 tadi 9 kali, dan itu tidak dirasakan. Jadi magnitudenya itu dari yang paling besar itu 3,4 dan paling kecil itu 2,4 juga. Jadi relatif kecil, dan itu masuk di kategori tidak dirasakan gitu. Kalau kerusakan sendiri yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya itu sudah tercatat ada berapa tempat yang mengalami kerusakan Pak? Ya, kalau dari segi BMKG memang kami dapat laporan dari UPT BMKG ada di daerah ya, di sana memang ada beberapa yang terkena dampak, misalnya di Nusa Dua, bahkan di kantor BMKG ada di Denpasar pun gentengnya jatuh gitu ya, seperti itu. Dan karena epicenternya ini dekat dengan wilayah perhutani, sehingga mungkin di situ penduduk juga kurang, sehingga korban juga tidak ada gitu, seperti itu. Tapi untuk dampak yang lebih detailnya itu biasanya BNPB yang mengeluarkan rilis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dampaknya berapa, yang kerusakan berapa banyak gitu ya. Kita tunggu saja dari sana. Tapi dari segi BMKG kami mengeluarkan apa yang disebut dengan peta guncangan atau SECMAP. Jadi SECMAP itu sudah kita ketahui ini yang paling besar dampaknya di mana, berapa MMI, seperti itu. Kalau dari pihak BMKG sendiri ada saran mungkin atau hal-hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, karena bisa dibilang Bali ini juga merupakan wilayah yang banyak sekali wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Saya pikir memang harus waspada ya selalu. Jadi ada gempa kemudian susulan, dan saya pikir kalau tidak berarti susulannya kecil kita tidak waspada ya. Kita harus waspada, kita bisa kembali ke rumah tapi kita pastikan di rumah kita itu memang tidak ada bangunannya itu memang masih aman gitu loh. Karena jangan sampai, kan sebenarnya penyebab orang cedera atau korban kecelakaan itu kan bukan karena gempanya, tapi akibat gempa itu. Misalnya ada bangunan runtuh kena kita mati gitu ya. Jadi gitu, seperti itu. Kita harus hindari itu, makanya mau masuk ke rumah itu kita harus cek betul apakah sudah aman atau tidak. Dan wisatawan saya pikir juga baik dalam negeri maupun luar negeri ya, itu saya pikir harus waspada juga, dan mengambil informasi resmi dari BMKG dan ikuti petunjuk dari BPBD setempat, karena itulah yang resmi, dan hindari yang berita-berita hoax gitu ya, karena itu menyesatkan. Dan yakinlah bahwa BMKG akan memantau kejadian-kejadian gempa itu 24 jam 7 hari dan akan mengirimkan secara cepat, tepat dan akurat gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sadli, selamat kembali bekerja. Ya, baik Dean dan juga pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari kantor BMKG di Jakarta. Kembali ke Anda di studio.